Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua karena kita kedatangan 4 narasumber penting dari Kementerian Pariwisata, yaitu dari Deputi Bidang Industri dan Investasi. Bersama Bapak Sandy sebagai Adiatama Kepariwisataan Ahli Utama, Ibu Fani sebagai Asisten Deputi Manajer Industri, Ibu Adelita sebagai Adiatama Kepariwisataan Ahli Utama, dan Ibu Ulul sebagai Adiatama Kepariwisataan Ahli Utama. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pagi Mbak. Mbak, baik. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas satu isu penting, yaitu perkembangan OTA ilegal. Jadi terkait isu ini nih, OTA ilegal, bagaimana sih awal mulanya keberadaan OTA ini sehingga bisa menjamur seperti saat ini? Kita ke Bu Fani dulu deh, selaku Asdep dari Manajemen Industri. Silahkan Ibu. Jadi sebenarnya OTA itu berkembang di tahun 2010-an kalau di Indonesia karena ada Tiket.com sama Traveloka. Namun sempat menurun ketika adanya COVID. Nah, setelah COVID itu udah mulai reda, muncullah banyak wisatawan baik itu dari domestik maupun mancanegara. Nah, dari situlah banyak pelaku usaha baru seperti contohnya rumah yang lama tidak ditinggali kemudian direnovasi untuk dijadikan villa atau homestay atau rumah-rumah yang cukup besar yang kemudian sebagian kamar-kamarnya itu disewakan untuk menjadi kos-kosan. Nah, mereka sebagai pelaku usaha baru, mereka memasarkan produknya tersebut melalui OTA-OTA dengan mereka belum cukup untuk mengetahui apa yang harusnya mereka lakukan sebagai pelaku usaha dan bagaimana regulasi pemerintah untuk usaha mereka itu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, kemudian kalau dilihat dari dampak nih, apa sih dampak signifikan dari keberadaan OTA ilegal ini? Silakan Bu Ulul dan Bu Adel. Ya, untuk dampak yang paling terasa ya dari keberadaan OTA ilegal ini adalah penurunan penerimaan pajak baik di tingkat daerah maupun nasional. Karena mereka beroperasi tanpa izin dan nggak tercatat secara resmi. Transaksi yang terjadi nggak bisa dikenakan pajak sesuai aturan. Kemudian untuk pengawasan juga agak lebih sulit ya karena mereka tidak memiliki surat atau dokumen-dokumen resmi. Begitu. Oke, mungkin saya menambahkan ya, Mbak. Jadi dari segi persaingan usaha, pasti adanya penurunan pendapatan dari industri perhotelan. Padahal yang mereka ketahui bahwa secara data wisatawan itu naik. Namun okupansi hotel mereka menurun. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh wisatawan yang melakukan booking melalui aplikasi digital di OTA yang kebanyakan lebih murah harganya dan pajaknya kecil atau bahkan tidak ada pajaknya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Menanggapi keberadaan OTA ilegal yang makin berkembang ini, sebenarnya langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan dan penegakan regulasi tentang praktik OTA ilegal ini? Silakan Pak Sandy. Baik Mbak, terima kasih. Sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah, yang pertama tentunya adalah kita sudah melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya secara resmi. Lalu sebagai langkah konkret, kita juga menyediakan KBLI untuk OTA ini sehingga nanti pada sistem OSS akan ada KBLI khusus untuk online travel agent. Sejauh ini nantinya online travel agent ini pada sistem OSS akan masuk pada KBLI dengan kode 79110. Lalu ada juga langkah pengawasan yang sudah kita lakukan. Mungkin untuk langkah pengawasan secara detail bisa dijelaskan oleh Bu Fani. Seperti itu, Mbak. Ya. Untuk pengawasan sendiri sebenarnya kita udah menginput data-datanya apa aja yang akomodasi yang terindikasi itu ilegal dan kita berkoordinasi dengan dinas pariwisata setempat seperti contohnya yang pernah kita jalani itu di Bali dan di Jawa Barat untuk kemudian melakukan sosialisasi bagaimana untuk para pelaku usaha itu bisa mendaftarkan usaha mereka sehingga resmi dan juga membentuk tim-tim dari Dinas Pariwisata untuk melakukan survei, berkunjung secara langsung mendata pelaku usaha mana yang sudah resmi dan belum resmi. Seperti itu. Oke, baik. Lalu setelah langkah-langkah tadi, kira-kira apa ya target dari Kementerian Pariwisata ke depannya terkait OTA ilegal ini? Baik, Pak. Kalau untuk target tersendiri, tentunya kami menargetkan yang pertama adalah pendapatan penerimaan pajak baik di regional, daerah, dan pusat atau nasional dapat meningkat, lalu terjadinya ekosistem persaingan usaha yang sehat,
dan yang pasti adalah para pelaku usaha dapat memenuhi dokumen atau legalitas yang sesuai berlaku di Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Baik, itu tadi perbincangan kita mengenai fenomena OTA ilegal yang ternyata punya dampak cukup besar ya, mulai dari persaingan usaha yang tidak sehat, penurunan pendapatan hotel, sampai penerimaan pajak negara. Pemerintah pun sudah mengambil langkah-langkah pengawasan agar ke depannya industri pariwisata kita bisa berjalan lebih adil, sehat, dan tentu saja memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Baik, Sobat Pariwisata, demikian perbincangan kita. Semoga diskusi kali ini bisa membuka wawasan kita semua. Harapannya pula, langkah yang diambil Kementerian Pariwisata bisa dilaksanakan dan terrealisasi dengan baik. Terima kasih kepada keempat narasumber. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pesona Indonesia.